channel saya Apindra. Hari ini mungkin kita akan membahas masalah dari metode IAS. Kemarin yang kita bicarakan yaitu part yang terakhir, yaitu sedekah sama syukur. Kita mulai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kesehatan kepada khususnya terhadap saya dan kepada teman-teman yang nonton YouTube ini. Mudah-mudahan diberikan suatu kesehatan dan suatu panjang umur dan sukses selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Dalam part sedekah ini mungkin saya akan membahas panjang lebar, dan inilah part yang menurut saya sangat istimewa sekali. Karena apa? Karena ini sedekah ini adalah sebagai penyempurna dari metode IAS yang kemarin kita bicarakan, yaitu istighfar. Yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah salawat, yang keempat adalah sedekah dan syukur. Jadi sedekah syukur ini adalah sebagai penyempurna dari metode-metode sebelumnya. Dengan setelah berbagai masalah apapun yang terjadi di dunia ini, seperti yang saya ucapkan kemarin, teman-teman yang WA ke saya, itu sebenarnya kalau metode ini dijalankan secara kontinu, secara istiqomah, insya Allah beban hidup kita itu akan terasa. Itu banyak kebuktian teman-teman saya yang sudah memberikan testimoni, yang mungkin nanti saya akan videokan testimoni dari WA yang masuk ke saya, bahwa dengan istiqomah dia bisa menjalankan bukan masalah yang teman-teman hadapi, yang mereka hadapi, maksudnya itu dia merasa tidak ada apa-apanya, karena semua adalah Allah. Jadi kita ditimpa masalah karena izinnya, dan di sini saya minta izinnya lagi untuk membebaskan masalah itu. Nah, dengan part sedekah ini sebagai penyempurna dari metode IAS ini, walau alam, dan itu sudah terbukti dahsyatnya sekali, bahwa sudah tercantum dalam suatu hadis dan yang sahih, bahwa sedekah ini adalah merupakan faedah-faedahnya banyak sekali. Yang mungkin salah satunya untuk mendorong membuka rezeki, berapapun nilainya itu terserah. Dan yang kedua yang sangat penting itu melindungi kita dari bala, yaitu dari musibah. Nah, jadi part sedekah ini setelah teman-teman atau saya sendiri setelah melakukan metode IAS kemarin, saya rutinitas itu setiap hari itu bebas nilainya, mau 5.000, mau 1.000, mau 10.000, itu bebas. Yang penting continue tiap hari dan rasakan keajaibannya, dan rasakan apa yang selama ini teman-teman cita-citakan. Lambat laun akan terwujud. Cuma ingat, jadi Allah memberikan sesuatu balasan ini mungkin bukan bentuknya uang kembali yang mungkin yang diharapkan sama teman-teman yang saya rasakan itu, tapi berupa bisa kesehatan, berupa bisa kembali masalah materi, ya mungkin apapun balasannya kita harus syukur bahwa sebenarnya keajaiban itu di luar nalar kita. Dan dengan sedekah pun juga, apapun yang kita inginkan itu terasa longgar, terasa lurus aja gitu kan, terasa tidak ada hambatan sama sekali. Meskipun ada hambatan,
pasti ada solusinya, dan solusinya cepat sekali gitu kan. Gitu. Makanya dalam program sedekah ini kalau bisa benar-benar diistiqomahkan. Tapi yang paling terpenting dalam sedekah ini kalau bisa nih, itu adalah sedekah subuh. Jadi setelah sholat subuh kita sedekahlah ke kotak amal, atau jalan-jalan kemana, cari orang-orang yang menurut kalian atau teman-teman YouTube merasa untuk diberi, ya kasih aja. Tapi kalau saya pribadi sih langsung ke yatim, karena saya berprinsip bahwa dengan sedekah ke yatim kemungkinan besar kabulnya akan cepat. Dan alhamdulillah saya continue tiap hari, meskipun 5.000, 1.000, 10.000, saya usahakan tiap pagi saya harus sedekah. Dan alhamdulillah yang saya rasakan itu keinginan apapun, keinginan sesuatu yang kemungkinan besar intinya tidak kebayang bahwa itu dapat dari mana, itu walau ada jalannya. Salah satunya contohnya ya mungkin ini salah satu contoh nih, bahwa kemarin itu ada yang mau bayar rumah itu karena COVID itu kurang lebih antara 4 jutaan. Dia bingung karena belum ada uang, dia punya uang 800.000. Dia nanya ke saya, ya kalau saya sih lebih baik yang 800.000 itu nabung aja udah ke Allah, walau alam hasilnya seperti apa, yang penting ikhlas. Dan alhamdulillah dia nurut, akhirnya dia langsung sedekahin yang 800.000 itu, walau alam akhirnya sebelum tanggal jatuh tempo ada yang bayar itu. Uangnya dapat dari mana saya nggak tahu katanya. Ya begitulah salah satu contoh keajaiban yang mungkin di luar nalar gitu kan. Ya dari part sedekah ini sama syukur ini harus benar-benar diistiqomahkan sekali lagi, karena sebagai penyempurna, ingat sekali lagi ini sebagai penyempurna dari metode-metode sebelumnya. Dan program sedekah ini mungkin teman-teman YouTube sudah tahu lah faedahnya, keistimewaannya, keajaibannya apa, mungkin sudah pada tahu, dan seringkali diabaikan. Makanya tolong di part ini, makanya disebut part spesial kalau menurut saya itu, karena inilah sebagai penyempurna sedekah dan syukur, sebagai penyempurna metode-metode sebelumnya. Ya mungkin saya tidak akan panjang lebar masalah sedekah ini karena sudah tahu sendiri. Jadi kita harus benar-benar istiqomah dalam masalah sedekah ini, karena inilah sebagai penyempurna metode-metode sebelumnya, dan kita harus rutinkan itu tiap pagi kalau bisa itu tiap pagi setelah sholat subuh, kalau sedekah subuh itu yang paling penting. Kalau menurut saya itu yang paling penting itu, karena yang saya rasakan itu seperti itu. Saya paling telatnya saya sedekah insya Allah sebelum jam 10 pagi atau jam 9 pagi saya udah ngeluarin dulu kalau saya pribadi. Tapi ya itulah, kadang-kadang manusia itu lupa dan tidak disiplinnya itu, makanya kok nggak jalan-jalan ini, permasalahan itu masih begini-begini aja nih. Nah, ada yang kurang sempurna, makanya sempurnakan dengan sedekah dan syukur. Yuk mari silahkan coba metode saya. Yang pertama yaitu metode IAS, yaitu istighfar. Bila teman-teman punya problem masalah rumah tangga, kerjaan, atau ingin sesuatu yang belum bisa terkabul dan lama terkabul, cobalah metode IAS ini. Metode IAS ini adalah, yang pertama adalah istighfar, yaitu mau sabar. Yang kedua, dandan sholat yang benar. Yang ketiga, banyakin salawat setiap sholatnya. Yang keempat, yang tadi sebagai penyempurna, dan kelima ini sebagai penyempurna juga sedekah dan syukur.
Ya mungkin ini part terakhir dari metode IAS ini, dan nanti video-video berikutnya mungkin ada testimoni atau keajaiban dari metode IAS ini yang dari teman-teman yang sudah masuk ke WA saya, yang nanti akan saya akan diskusikan hasilnya seperti apa. Oke, saya adalah sebagai inspirasi saja buat teman-teman YouTube. Bila teman-teman sekalian mempunyai masalah yang tadi saya sebutkan tadi belum bisa terpecahkan, belum bisa terselesaikan, cobalah metode IAS ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi bermanfaat dunia dan akhirat buat teman-teman kita semua yang dunia yang nonton YouTube saya ini. Mudah-mudahan bisa cepat penyelesaian masalahnya dengan mencoba metode IAS ini. Oke, saya Api Indra. Sebelumnya tolong channel saya minta di subscribe gratis ya, dan tekan klik lonceng untuk mengetahui notifikasi video-video berikutnya. Ingat ya, subscribe buat kelancaran saya bikin channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa menjadi inspirasi buat semua, dan semoga bermanfaat bagi umat manusia dimanapun berada, dunia dan akhirat. Akhir kata, semua ucapan saya yang benar adalah milik Allah. Sayalah orang biasa, saya belajar dari orang-orang yang sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.